Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Handika Wahyu Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya melakukan pengujian regresi linear berganda ini, teman-teman dapat mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Untuk melakukan pengujian regresi linear berganda, kita siapkan terlebih dahulu datanya. Di sini terdapat data sebagai berikut dengan variabel antara lain suhu, pH, unsur Na, unsur K, unsur Mg, dan unsur Cl. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Apakah ada pengaruh suhu dan pH terhadap unsur-unsurnya? Maka di sini suhu dan pH merupakan variabel independen dan unsur-unsurnya adalah variabel dependent. Persyaratan pengujian regresi linear berganda adalah variabel independen dan variabel dependentnya harus merupakan data numerik. Nah, di sini sudah terpenuhi data numerik, yaitu data yang dapat diukur berdasarkan kuantitas atau dapat diukur dengan angka. Oke, langsung saja kita copy, kemudian kita paste ke SPSS-nya di bagian data view. Nah, setelah itu kita menuju ke variable view, kemudian kita berikan penamaan sesuai dengan variabelnya. Ada suhu, pH, Na, K, Mg, dan Cl. Kita cek terlebih dahulu. Suhu, pH, Na, K, Mg, dan Cl. Oke. Untuk jenis datanya, kita bisa langsung isikan pada bagian measure ini. Kita berikan scale atau numerik untuk semua variabelnya. Nah, setelah itu kita menuju ke data view, kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan variabel suhu dan pH ke variabel independen. Lalu kita masukkan Na ke variabel dependennya. Kemudian klik Save. Kita checklist Standardize, Continue, Oke. Kita abaikan outputnya. Nah, akan muncul nilai standar residual ini. Ini merupakan nilai standar residual untuk variabel dependennya Na dan variabel independennya suhu dan pH. Kemudian kita cari lagi unsur-unsur yang lainnya. Caranya juga sama, regression, linear. Kemudian kita keluarkan Na, masukkan K, kita klik OK, abaikan outputnya. Kita cari lagi, keluarkan K, masukkan Mg, oke. Kita abaikan outputnya.
Juga sama, keluarkan MG, masukkan CL, klik OK, abaikan outputnya. Nah, kita telah mendapatkan nilai standar residual dari masing-masing variabel dependent dan juga variabel independennya. Kita sudah mendapatkan nilai residual dari masing-masing unsur-unsur ini terhadap suhu dan pH. Kemudian kita cari normalitas datanya, klik deskriptif, statistik, explore, kita masukkan standar residualnya, keempat-empatnya ke dependent list. Kemudian plot, normality plot with test, kita checklist, histogram checklist, continue, klik OK. Nah, maka akan muncul outputnya. Kita ulangi sekali lagi. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung ke test of normality-nya. Nah, di sini terdapat dua metode perhitungan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk Kolmogorov-Smirnov ini apabila datanya lebih dari 50. Nah, karena data kita kurang dari 50, maka kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita lihat pada signifikannya. Jika nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, maka nilai standar residualnya data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, di sini keempat-empatnya di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tes normalitasnya, maka keseluruhan terdistribusi secara normal. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam laporan, kita bisa klik kanan, copy, kemudian kita paste ke bagian Word-nya. Nah, kemudian kita jabarkan seperti ini. Berdasarkan pada pengujian normalitas didapatkan hasil sebagai berikut. Pada variabel dependent NA dan variabel independen suhu dan pH, datanya terdistribusi secara normal. Pada variabel dependent K dan variabel independen suhu dan pH, datanya terdistribusi secara normal. Pada variabel dependent MG dan variabel independen suhu dan pH, datanya terdistribusi secara normal. Pada variabel dependent CL dan variabel independen suhu dan pH, datanya terdistribusi secara normal. Kemudian untuk selanjutnya, kita melakukan pengujian heterodakstisitas. Caranya adalah analyze, regression, linear, kita masukkan NA ke dependent variable, kemudian save, kita unchecklist standardized, kemudian kita checklist unstandardized. Continue, oke. Abaikan outputnya. Kemudian kita cari unsur yang lainnya juga. Kita masukkan, klik OK.
akan muncul nilai residualnya seperti ini. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai residualnya, dari keempat-empatnya, kita klik transform, komputer variabel, kita ketikkan ABS, underscore res, kemudian pada kolom ini, arithmetic, ABS, klik 2 kali, kemudian kita masukkan nilai residualnya untuk res 1. Kita klik OK, abaikan outputnya, transform komputer variabel. Ini saya beri angka 1, ABS res 1. Ini saya hapus. Kemudian saya masukkan nilai res 2-nya. Kemudian ini saya beri 2. Saya masukkan nilai standar residual ketiganya. Klik OK. Tambahkan outputnya. Nah, kemudian kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan ABS res ke dependent-nya. Kemudian kita klik Plots. Kita masukkan spread ini ke X, Z res ke Y, kemudian normal probability plot, histogram, continue. Kita save. Kita uncheck list. Continue. Kita klik option. Kita klik statistik. Kemudian kita klik OK. Nah, kita menuju ke output yang koefisien ini. Nah, di dalam sini, apabila nilai sig-nya di atas 0,005, maka tidak terjadi gejala heterodakstisitas. Nah, di sini nilai sig-nya di atas 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterodakstisitas. Sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya, yaitu uji multikolinearitas. Untuk masukkan ke dalam laporan, kita klik copy, kemudian kita paste ke laporannya. Nah, kemudian kita berikan penjabaran. Berdasarkan pengujian heterodakstisitas, didapatkan hasil untuk variabel unsur Na dan variabel independen suhu serta pH tidak terjadi gejala heterodakstisitas, dikarenakan nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita cari juga untuk
unsur yang lainnya. Kita masukkan ABS res 1, kemudian OK. Kita masuk ke koefisien. Nah, di sini tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan, sehingga berdasarkan pengujian heterodaksisitas didapatkan hasil untuk variabel dependen unsur K dan variabel independen suhu serta pH tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Mengapa? Karena nilai sigma lebih besar dari 0,05. Kita cari juga untuk unsur yang lainnya. Nah, kita langsung masuk ke koefisien dari output-nya. Nah, di sini tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan. Berdasarkan pengujian heterodaksisitas didapatkan hasil bahwa variabel dependen unsur Mg dan variabel independen suhu serta pH tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Mengapa? Dikarenakan nilai sigma lebih dari 0,05. Kita lakukan pengujian untuk unsur lainnya juga, ABS res 3. Kemudian kita menuju ke koefisiennya. Nah, pada koefisien ini, nilai sigma lebih dari 0,05. Nah, untuk variabel dependennya adalah CL, dengan variabel independennya suhu serta pH tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Sehingga dapat disimpulkan keseluruhan dari uji heterodaksisitas didapatkan bahwa tidak terjadi gejala heterodaksisitas. Sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya yaitu uji multikolinier. Untuk melakukan uji multikolinieritas, kita klik Analyze, Regression, Linear. Kita keluarkan ABS res, kita masukkan unsur-unsurnya. Untuk yang pertama NA ke dependent, kemudian kita klik statistik, kita checklist collinearity diagnosis, kemudian continue. Kemudian kita keluarkan Z-resid ini, serta Z-bread-nya, continue, kemudian klik OK. Nah, kita dapat langsung menuju ke koefisiennya. Nah, di sini terdapat nilai tolerance dan juga VIF. Untuk variabel dependent NA terhadap variabel independen suhu dan pH, nilai toleransinya adalah 0,963, serta VIF-nya adalah 1,038. Nah, kita fokus pada collinear statistik ini. Apabila nilai toleransinya di atas 0,1, maka tidak terjadi gejala multikolineritas. Dan untuk VIF-nya apabila di bawah 10,0, maka tidak terjadi gejala multikolineritas. Nah, di sini tidak terjadi gejala multikolineritas. Kita bisa langsung klik copy.
Kemudian kita masukkan ke dalam laporannya. Nah, kita cari untuk yang multikolinialitas unsur lainnya juga. Caranya sama, analyze, regression, linear. Kita masukkan unsur K, kemudian klik OK. Pada koefisien, kita klik. Nah, pada variabel dependent K, nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 atau 0,1. Untuk nilai VIF-nya di bawah 10,0, maka dengan variabel dependent K terhadap variabel independen suhu dan pH, tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, kita tinggal copy paste-kan seperti tadi, dimasukkan ke laporannya. Seperti ini. Kemudian kita cari untuk unsur MG-nya, regression, linear. Kita keluarkan unsur K, kita masukkan unsur MG. Kita klik OK. Akan muncul output-nya seperti ini. Nah, di sini juga tidak terjadi gejala multikoliniaritas karena nilai toleransinya di atas 0,1. Sedangkan nilai VIF-nya di bawah 10,0. Maka dengan variabel dependent MG terhadap variabel independen suhu serta pH tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Kemudian kita cari untuk yang variabel CL-nya. Caranya sama, kita keluarkan MG, kita masukkan CL, kita klik OK. Kemudian pada koefisien, nah di sini muncul seperti ini, nilai toleransinya di atas 0,1, sedangkan nilai VIF-nya di bawah 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependent CL terhadap variabel independen suhu serta pH tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pengujian multikoliniaritas bahwa seluruh variabel datanya tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya pada pengujian regresi linear berganda. Nah, untuk selanjutnya, maka akan dilakukan pengujian uji F. Mengapa tidak dilakukan pengujian autokolerasi? Dikarenakan ini merupakan data yang tidak data time series. Karena syarat untuk pengujian autokorelasi adalah datanya harus time series. Sedangkan jika datanya bukan data time series, maka tidak perlu dilakukan pengujian autokorelasi. Nah, langsung saja kita lakukan pengujian F-nya. Uji F adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabelnya, tabel dari F. Cara menentukan tabelnya adalah F sama dengan K dan juga N min K. K ini adalah variabel independennya, jumlahnya berapa, sedangkan N adalah jumlah datanya. Artinya, untuk menentukan letak dari F tabel adalah jumlah variabel independennya dan juga jumlah datanya dikurangi jumlah variabel independennya. Nah, untuk mencarinya uji F, langsung saja kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian kita masukkan unsur-unsurnya. Yang pertama NA. Kemudian kita uncheck list semua.
Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada output seperti ini, kita klik ANOVA. Nah, kemudian ini merupakan uji F-nya. Kita melihat pada nilai F dan juga nilai signifikan. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, langsung kita klik kanan, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam laporannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung kita jabarkan sebagai berikut. F tabel sama dengan variable independent, jumlahnya, dan juga jumlah sampel dikurangi variable independent. Nah, jumlah sampelnya kan ada 6. Nah, maka jumlah variable independennya 2. 6 dikurangi 2, yaitu 4. 2 dan 4. Maka untuk F tabelnya adalah 6,94. Kita bisa lihat di sini, tadi untuk N-nya, N min K sama dengan 4. Nah, kita fokus ke sini. Kemudian untuk jumlah variable independennya adalah 2. Berarti titik hubungnya ada di sini, yaitu 6,94. Ini merupakan F tabelnya. Nah, kemudian setelah itu, dari nilai F, hitungnya lebih kecil dari F tabel. F hitungnya ada 4,283, itu lebih kecil dari 6,94. Oleh karena itu, maka hipotesis ditolak. Sehingga variabel pH dan suhu tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Na. Nilai signifikannya adalah 0,132, yang mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini, modelnya kurang baik. Nah, kemudian kita lakukan untuk unsur yang lainnya juga. Caranya sama, analyze, regression linear, kita keluarkan Na, masukkan K, kemudian klik OK. Nah, akan muncul ANOVA. Nah, di sini nilai signifikannya adalah 0,16 dan nilai F tabelnya 21, F hitungnya 21,645. Langsung kita klik kanan, kita copy, kemudian kita paste ke dalam laporannya. Nah, di sini untuk variable dependent K didapatkan kesimpulan dari nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel. F hitungnya adalah 21,645, sedangkan F tabelnya adalah 6,94. Maka hipotesis diterima sehingga variabel pH dan suhu memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel K. Nilai signifikannya adalah 0,016. Nah, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan pengujian ini, hasilnya adalah modelnya baik. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk unsur yang berikutnya. Sama caranya, analyze, regression, linear. Kita keluarkan dependent, kita masukkan MG. Oke. Akan muncul output seperti ini. Nah, di sini F tabelnya 42,028. Nah, artinya lebih daripada F hitungnya. Nah, maka suhu dan juga pH memiliki pengaruh yang secara simultan terhadap variable dependent MG. Nah, langsung kita klik copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita simpulkan dari nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesisnya diterima. Sehingga variabel pH dan suhu memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Mg-nya. Nilai signifikannya adalah 0,006, yang mana lebih besar daripada 0,05.
Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini modelnya baik. Kemudian kita lanjut untuk unsur berikutnya, caranya sama, analyze, regression, linear. Kita keluarkan MG, masukkan CL, klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Langsung kita klik kanan, kita copy dan kita paste ke laporannya. Nah, berdasarkan perhitungannya dari uji F, didapatkan nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya. F hitungnya 4,675, ini lebih kecil dari 6,94. Maka hipotesisnya ditolak, sehingga variabel pH dan suhu tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel CL. Nah, kemudian kita amati nilai signifikannya adalah 0,120, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian ini modelnya kurang baik. Kemudian kita lanjut untuk pengujian selanjutnya ada uji T. Ini merupakan gambaran dari tabel T. Nah, caranya yaitu sama, cara membaca tabelnya yaitu K dan juga N min K. Di mana K itu adalah jumlah variabel independennya dan N adalah jumlah datanya. Nah, kita langsung melakukan pengujian. Caranya hampir sama, yaitu klik kanan, regression, linear. Kita masukkan lagi yang NA. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini ada koefisiennya. Nah, di sini terdapat koefisien dari A seperti ini. Nah, kita amati pada tabel T dan juga nilai signifikannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita hitung T tabelnya. T tabelnya yaitu 2 untuk N-nya. Ini K maksudnya. Di sini K-nya 2, N-nya 6, dan K-nya juga 2. Jadinya 2,4. Nah, kita bisa lihat pada sini. Nah, ini terdapat tabel seperti ini. Tadi 4 di sini. Dan 2 tadi adalah di sini. Karena ini menggunakan uji dua pihak. Nah, ini untuk T tabelnya adalah 3,747. Maka didapatkan adalah nilai signifikannya yaitu 1,14. Ini untuk yang suhunya. Nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel suhu mempunyai T hitung yakni 2,11, yaitu ini, dengan T tabel 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak berkontribusi terhadap NA. Nilai T negatif, ini negatif, menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan NA.
Jadi dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Na. Kemudian untuk pengaruh pH terhadap Na, kita bisa lihat pada nilai signya 0,105. Nah, di mana ini lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Ini memiliki T hitung yaitu 2,305, di mana lebih kecil daripada T tabelnya yaitu 3,747. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pH tidak memiliki kontribusi terhadap Na. Nilai T-nya positif, menunjukkan bahwa pH memiliki hubungan yang searah dengan Na. Jadi dapat disimpulkan pH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Na. Kemudian kita lanjut untuk variabel berikutnya, yaitu variabel dependent K. Untuk unsur K, kita bisa langsung lihat di output-nya. Nah, di sini didapatkan T-tabel dan signifikan seperti ini. Kemudian kita klik copy, kita pastekan di sini, di laporannya. Nah, pada kolom koefisien, pada ini, terdapat nilai signifikan, yaitu 0,544, yaitu ini. Nah, nilai signifikannya lebih besar dari nilai probabilitasnya, yaitu 0,05. Atau nilai 0,544 itu lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel suhu mempunyai T hitung, yaitu 0,638683 dengan T tabel yaitu 3,747. Jadi, T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak memiliki kontribusi terhadap nilai K. Nilai T-nya adalah negatif, yaitu ini negatif, menunjukkan bahwa variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan K. Jadi, dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur K. Kemudian untuk pH-nya ini nilai signifikannya adalah 0,007. Nilai sig-nya lebih besar dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel pH ini mempunyai T hitung yaitu 6,554. Yang mana lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pH memiliki kontribusi terhadap unsur K. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur K. Nah, di sini nilainya adalah positif. Maka pH mempunyai hubungan yang searah dengan K. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk unsur berikutnya, yaitu unsur Mg. Nah, ini didapatkan nilai T tabel dan T hitung dan juga signifikan seperti ini. Kita masukkan, copy, kita letakkan ke laporannya. Nah, di sini didapatkan sebagai berikut. Nah, di sini nilai signifikannya untuk yang suhu adalah 0,003, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka H1 diterima, hipotesis 1 diterima, dan H0 ditolak. Variabel suhu ini memiliki T hitung 9,099, yang mana lebih besar dari T tabel yaitu 3,747. Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel suhu memiliki kontribusi terhadap unsur Mg. Nilai T adalah negatif. Ini nilai T-nya yaitu negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa
menunjukkan memiliki hubungan yang berlawan arah dengan Mg. Maka dapat disimpulkan suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Mg. Kemudian kita lihat untuk pH-nya. Untuk pH, di sini nilai sig-nya ada 0,065. Nilai sig-nya ini lebih besar daripada nilai probabilitasnya, yaitu 0,05. Maka H1, hipotesis 1 ditolak dan H0 diterima. Variabel pH mempunyai T hitung, yaitu 2,844, yang lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 3,747. Jadi, dapat dikatakan bahwa variabel pH memiliki kontribusi terhadap unsur Mg. Nilai T-nya adalah positif, kita dapat lihat di sini. Nah, ini nilai T-nya positif, maka memiliki pengaruh atau memiliki hubungan yang searah dengan Mg. Jadi dapat disimpulkan bahwa pH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Mg. Kemudian untuk yang klorin atau Cl, kita dapat melihatnya di sini. Nah, kemudian kita langsung saja copy, kita paste ke dalam laporannya. Nah, pada pengujian ini, pengaruh suhu terhadap Cl antara lain adalah di sini nilai signifikannya adalah 0,150, yang mana lebih besar daripada nilai probabilitasnya yaitu 0,05. Maka hipotesis 1 diterima, hipotesis 1 ditolak, dan hipotesis 0 diterima, H0 diterima. Variabel suhu mempunyai T hitung yaitu 1,927, yang mana lebih besar daripada T tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel suhu tidak memiliki kontribusi terhadap Cl. Nilai T adalah negatif, menunjukkan variabel suhu mempunyai hubungan yang berlawan arah dengan Cl. Jadi dapat disimpulkan suhu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Cl. Nah, kemudian untuk pH, hubungan terhadap Cl adalah nilai signifikannya untuk pH adalah 0,074. Nilai ini lebih besar dari nilai probabilitasnya, yaitu 0,05. Sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel pH ini memiliki T hitung 2,699, yang mana ini lebih kecil dari 3,747 yang merupakan T tabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pH tidak berkontribusi terhadap unsur Cl. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pH tidak memiliki kontribusi terhadap unsur Cl. Nilai T-nya adalah positif, kita bisa lihat di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel pH mempunyai hubungan yang searah dengan Cl. Maka kesimpulannya, pH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Cl. Kemudian untuk selanjutnya, kita melakukan analisis regresi linier berganda. Nah, ini bisa kita lihat pada output yang uji T tadi. Nah, di sini dibuatkan formula sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2 ditambah E. Nah, di sini keterangannya adalah Y adalah variabel dependennya, A adalah konstanta, B adalah koefisien determinasi, X adalah variabel independennya. Nah, untuk variabel NA, outputnya seperti ini. Nah, maka dapat disimpulkan rumus seperti ini. Yaitu untuk konstantanya, kita bisa lihat di kolom ini yang B ini. Konstantanya 1,232. Nah, untuk B-nya itu min 0,23.
Sedangkan untuk B pH-nya 0,139. Nah, maka dijabarkan sebagai berikut, Y sama dengan 1,232 ditambah min 0,23 suhu ditambah 0,139 pH ditambah E. Dalam artian adalah untuk mendapatkan nilai A, maka suhu dikalikan dengan min 0,23 terlebih dahulu, kemudian ditambah kemudian pH dikalikan dengan 0,139. Nah, setelah itu, maka dapat dijumlahkan keseluruhannya dan didapatkan hasil Na. Nah, kemudian untuk yang variabel K didapatkan rumus sebagai berikut. Ini koefisiennya, ini B-nya untuk suhu, ini B-nya untuk pH. Nah, didapatkan Y sama dengan 0,607 ditambah min 0,002 suhu ditambah 0,108 dikali pH. Nah, dalam artian adalah untuk mendapatkan nilai K, maka suhu dikalikan dengan min 0,002 terlebih dahulu. Baru kemudian pH-nya ini dikalikan dengan 0,108. Setelah itu, maka dapat dilakukan penjumlahan dari semuanya. Nah, untuk variabel Mg didapatkan seperti ini. Ini dari konstantanya ini B-nya untuk suhu, ini B-nya untuk B untuk pH-nya. Nah, didapatkan rumus, didapatkan persamaan Y sama dengan 0,888 ditambah min 0,21 suhu ditambah 0,037 pH. Dalam artian adalah untuk mendapatkan nilai Mg, maka suhu dikalikan min 0,21 terlebih dahulu, kemudian pH dikalikan dengan 0,037. Nah, setelah itu, maka dapat dilakukan penjumlahan dari semuanya ini. Maka dengan itu didapatkan hasil Mg-nya. Nah, kemudian untuk variabel berikutnya adalah variabel Cl. Nah, di sini didapatkan persamaan sebagai berikut. Ini dari konstantanya, ini B untuk suhu, ini B untuk pH-nya. Nah, didapatkan persamaan seperti ini, maka dapat disimpulkan dalam artian adalah untuk mendapatkan nilai Cl, maka suhu dikalikan dengan min 1,606 terlebih dahulu. Nah, ini dikalikan dulu. Kemudian 13,132 ini dikalikan dengan pH terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan keseluruhannya. Dan didapatkan hasil dari Cl-nya. Nah, maka dari pengujian uji regresi tersebut, didapatkan kesimpulan adalah antara berikut. Yaitu pertama, data tersebut merupakan data yang terdistribusi secara normal, yaitu dibuktikan dengan uji normalitas tadi. Nah, kemudian tidak terjadi gejala heterodakstisitas dengan dilakukan pengujian heterodakstisitas pada pengujian tadi. Yang ketiga, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat, data tersebut bukan merupakan data time series, dikarenakan data tersebut diambil dalam waktu bersamaan dan secara bersamaan juga atau secara serentak. Artinya, tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Nah, untuk yang kelima, tingkat suhu dan tingkat pH memiliki pengaruh secara simultan terhadap unsur K dan unsur Mg. Namun, tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap unsur Na dan unsur Cl. Yang keenam, tinggi rendahnya suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Mg. Namun, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Na, unsur K, dan unsur Cl. Nah, yang ketujuh,
Tingkat pH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur K, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unsur Na, Mg, dan juga unsur Cl. Nah, dalam penyusunan makalah ini atau laporan ini, terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam penyusunannya, sehingga diperlukan saran dan masukan untuk laporan ini supaya dapat lebih baik lagi, baik dari segi penyusunannya maupun dari segi isinya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terhadap dunia geostatistik. Maka dari itu, saya mengharapkan saran dan masukan untuk membangun guna memperbaiki makalah ini menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.